adik-adik yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang kita bertemu lagi, kita mau beribadah, kita mau bernyanyi, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu adik-adik siapkan hati dan pikiran, adik-adik duduk yang manis. Yuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bernyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terbuka oleh penciptanya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah boleh menjaga tidur kami tadi malam, dan Tuhan sudah boleh bangunkan kami pagi ini dalam keadaan yang sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan bimbing kami, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Cantik mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Tiap Waktu, Tiap Jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami mampu memahami apa maksud dari firman Tuhan, dan kami melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kak Cantik akan bacakan satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, sebelumnya Kak Cantik mau nanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik di rumah suka nggak cuci tangan? Terutama sebelum makan. Nah, kita harus selalu cuci tangan ya adik-adik ya, apalagi kalau kita mau makan. Kenapa sih? Nah, alasannya kita tonton dulu deh video singkat tentang mencuci tangan. Cantik udah siapin. Ayo kita nonton.
Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Nah, betul sekali adik-adik ya, video yang tadi kita tonton. Mencuci tangan itu adalah hal yang wajib karena di tangan kita ini terdapat banyak sekali kuman-kuman yang bisa membuat kita menjadi sakit. Nah, adik-adik nggak mau sakit kan? Kalau adik-adik tidak mau sakit, adik-adik harus sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Nah, adik-adik, ternyata di Alkitab juga sudah ada loh kebiasaan mencuci tangan, yaitu kebiasaan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Salah satu sikap taatnya adalah mereka selalu membasuh tangan mereka dan mereka juga tidak menyentuh apapun yang kotor. Nah, tapi adik-adik, suatu hari saat orang-orang Farisi itu sedang makan. Nah, tapi adik-adik, suatu hari saat orang-orang Farisi itu ingin makan bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Farisi itu terkejut melihat murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Nah, akhirnya orang-orang Farisi itu jadi malas makan karena mereka menganggap bahwa makanan itu sudah kotor karena sudah dipegang oleh murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak suka melihat sikap orang-orang Farisi itu yang menjauhi murid-murid Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi itu. Memang orang-orang Farisi itu taat kepada perintah Tuhan. Mereka mencuci tangan sebelum makan. Mereka juga tidak memegang hal-hal yang kotor. Tetapi taat kepada Tuhan itu harus diteruskan dengan mengasihi orang lain juga. Nah, kita diajarkan kan adik-adik untuk selalu mengasihi orang lain dan tidak menjauhi orang lain apapun kondisi mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita mau diajarkan untuk selalu mengasihi orang lain, siapapun mereka, apapun yang mereka lakukan, walaupun mereka tidak taat kepada Tuhan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menjauhi atau memusuhi mereka. Kita harus mendoakan mereka dan menasihati mereka agar mereka kembali taat kepada Tuhan, bukan malah memusuhi mereka. Tuhan sudah mengasihi kita, kemudian kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Oke adik-adik? Adik-adik mau mengasihi orang lain? Oke adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Cinta Akan Yesus.
Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dipersiapkan persembahannya, kita bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini, pagi ini kami sudah boleh diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu agar kami selalu mau mengasihi orang-orang di sekitar kami. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan, kiranya kami tidak memusuhi dan tidak menjauhi mereka, karena kami percaya Tuhan mengasihi kami, kemudian kami juga harus mengasihi orang lain. Ya Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk adik-adik kalian. Tuhan, jauhkan mereka semua dari sakit penyakit, berikan mereka imun tubuh yang baik, berikan mereka sukacita dalam mereka melakukan aktivitas mereka, sekolah, belajar, bermain, dan juga bertumbuh. Tuhan kiranya selalu ada bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, juga boleh berkati orang tua dalam menjaga dan mendidik adik-adik klien kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Hosiana, yang saat ini sudah memulai untuk ibadah secara tatap muka. Tuhan, berikan jemaat-jemaat GPIB Hosiana imun tubuh yang baik, kesehatan, jauhkan mereka semua dari sakit penyakit Tuhan, sehingga mereka dapat beribadah dengan baik dan terhindar dari segala sakit penyakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pelkat PA Tuhan yang saat ini masih ibadah secara online. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan negara ini dari virus-virus yang masih menyebar sampai saat ini. Kiranya kami dapat bertemu kembali, kami dapat beribadah kembali, sekolah minggu di gereja, bertemu dengan kakak layan dan teman-teman kami, dan bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah boleh memberkati dan membimbing ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.